kepada dan semua Tuhan dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir di dalam ibadah ini di gereja maupun yang Zoom di rumah masing-masing. Dan kami meyakini bahwa Tuhan Yesus menyertai memberkati dalam pelayanan kita sepanjang hari ini. Juga sebentar kedua hamba Tuhan, Kapten Emilia Jeffrey Ambitan akan memimpin dan menguatkan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan di Kos 3 Bandung. Mohon maaf untuk jam, memang dia lebih cepat 10 menit ya. Nanti akan diperbaiki. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus. Kita akan buka ibadah ini, namun saya bersuka cita karena melihat Ibu Mayor Tenu bersama dengan kita. Selamat datang Ibu Mayor. Yang sudah lama sudah datang kembali. Ada Stuart, ada Jeremy dan Stuart. Salah ya? Fernando. Ya. Selamat datang di Korps 3 Bandung. Senang bertemu dengan Ibu Mayor. Baik saudara, kita bangkit berdiri bersama dan kita habiskan ibadah ini. Di dalam keagungan dan kebesaran-Mu ya Bapa, kami serahkan dan kami tabiskan ibadah kesucian di Korps 3 Bandung. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, jadilah seturut dengan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Amin, amin. Kita tetap berdiri saudara-saudara, kita akan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 9. Beberapa ayat diambil. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 9. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Amin. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dia adalah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bersama-sama mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Amin. Silakan saudara. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa ya. Di dalam hari-hari yang kita jalani ada sukacita, ada duka cita, ada tantangan dan ada kemenangan. Kita bersyukur karena Roh Kudusnya senantiasa memegang kendali atas kehidupan kita pada saat kita mengizinkannya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai bejana kekudusan yang teruji melalui pergumulan. Terima kasih untuk tim perumus di Korps 3 Bandung ya, Opsir Korps yang sudah memberikan tema ini kepada kita untuk bersama-sama mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui tema ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian nomor 241. Di dalam ayat yang pertama bagian yang kedua dikatakan, agar saya menaati segala perintah Tuhan. Lalu di dalam ayat yang kedua, biar saya boleh dengar segala perkataan Tuhan. Persis seperti yang kita baca di dalam Mazmur 95 tadi ya. Dikatakan kita kiranya mendengar. Ya di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan supaya kita mendengar suaranya. Supaya kita tidak mengeraskan hati kita. Untuk itu marilah kita menyanyikan nyanyian nomor 241.
dengan sebagai doa kita, ya. Roh Kudus, turunlah sekarang ini. Terangkanlah hatiku, biar saya jadi suci. Mungkin lagu ini agak-agak jarang kita nyanyikan, tetapi marilah kita bersama-sama bersatu hati untuk menyanyikan pujian ini, ayat demi ayat. Nyanyikan ayat yang ketiga dengan bangkit berdiri. Kemana Tuhan suruh saya, ku hendak ikut jua. Ya kalau ke arah yang kita inginkan, kita mau bersedia untuk ikut. Tetapi bagaimana pada saat kita harus menjalani hal-hal yang tidak kita harapkan, tidak kita rencanakan. Apakah kita masih bisa berkata, ku hendak turut juga? Mari kita nyanyikan ayat ini sebagai pernyataan iman kita. Ringan berat, saya tak pilih, ikut saja selamanya. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Mana Tuhan suruh saya, kau hendak ikut juga. Ringan berat, saya tak pilih, ikut saja selamanya. Roh Kudus, turunlah sekarang ini, terangkanlah hatiku, biar saya jadi suci. Roh Kudus, turunlah sekarang ini, terangkanlah hatiku, biar saya jadi suci. Kita bersatu dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian, naikkan hati kita dan angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak terima kasih.
Pagi hari ini kami sungguh menikmati pertolongan Tuhan. Dari rumah kami boleh tiba di gereja. Dari bangun tidur kami boleh duduk di depan alat-alat komunikasi kami, baik laptop maupun handphone, untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk kesempatan masih bisa melihat keluarga kami, pasangan kami. Dan terima kasih juga Tuhan kalau sepanjang minggu ini ada air mata, ada tantangan. Terima kasih juga ada kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kejadianku dahsyat oleh karena Engkau campur tangan luar biasa. Bapa di surga, saat kami akan menikmati ibadah ini, kami teringat bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat bagi mereka yang mungkin terbatas untuk bisa mengikuti ibadah. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, jamahlah mereka, kuatkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Sehingga pada saat kami beribadah dan merasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini, mereka pun bisa merasakan campur tangan Tuhan secara nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa pengucapan syukur kami bawa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri Bapak Ibu sekalian, kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Ayat demi ayat kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi di dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita diciptakan dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali ya, ada rupanya ada Kak Rita Merpati juga. Selamat datang Kak. Terima kasih karena kita semua boleh menikmati bagaimana campur tangan kita. Pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bersaksi ya Bapak Ibu sekalian. Saya pernah menyaksikan ini di PKW minggu lalu, ya 2 minggu lalu.
melalui kesempatan kesaksian saya berkata bahwa semenjak memasuki tema teritori ini, saya yang secara langsung merasakan benar-benar Tuhan membentuk saya, gitu ya. Segala sesuatu yang saya coba kerjakan tidak semulus yang biasanya terjadi. Semua menemui kendala, semua menemui, saya bisa merasakan bahwa sungguh Tuhan mau membentuk saya lebih dan lebih lagi. Dan saya yakin dan percaya semua pembentukan ini Tuhan lakukan dalam kehidupan anak-anaknya, orang-orang percaya, bukan untuk menghancurkan kita dan berhenti sampai di situ, tetapi untuk membentuk kita menjadi seturut kehendaknya, dan yang pasti menjadi bentuk yang lebih indah, lebih mulia. Di dalam pujian nomor 208 dari buku nyanyian kita, di situ dikatakan, mengapa ragu dan takut serta dijajah setan. Wah, saya waktu pertama membaca kata-kata dari pujian ini, pujian yang diciptakan oleh Herbert Howard Booth, saya langsung merasa tergetar. Karena seringkali saya dikuasai oleh amarah dan ketidaksukaan saya waktu Tuhan membentuk saya, ya. Malah saya memberikan diri saya untuk dikuasai oleh amarah, oleh pikiran negatif, ya. Seperti yang dikatakan oleh kata-kata dalam lagu ini, mengapa ragu dan takut serta dijajah setan. Tetapi setelah saya merenungkan kembali, ya, Tuhan Yesus dalam anugerahnya, Dia kembali menyadarkan saya, yuk bangkit, yuk maju. Kamu bisa melakukan ini bersama dengan Tuhan. Dan itu yang saya syukuri, ya. Demikian juga dalam perjalanan pelayanan, khususnya di kantor literatur. Kami baru habis menjalani satu acara yang cukup signifikan, ya. Dan persiapannya dan segala sesuatunya itu sungguh menikmati bagaimana campur tangan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, tidak tahulah apa jadinya, ya. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 208. Ayat demi ayat, Bapak Ibu sekalian. Dan kesempatan bagi kita untuk bersaksi, ya. Saya percaya kalau dilihat-lihat nih, saya pikir ada 10-20 orang yang akan bersaksi pagi hari ini. Tetapi ya, siapa cepat dia dapat. Dan kita yakin dan percaya semua kesaksian akan menjadi berkat bagi kita satu dengan yang lainnya. Dan yang pasti akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan ayat pertama dari lagu ini, kesempatan pertama diberikan. Ada yang mau bersaksi? Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sebab saya ada di tempat ini karena kuasa dan kebaikan Tuhan. Hari Senin ada sesuatu kejadian yang tidak saya sangka-sangka itu akan terjadi. Pada pagi hari Senin, seperti biasa, saya melakukan aktivitas. 8:30 saya berangkat ke apotek, seperti biasa naik motor. Tetapi sesudah sampai di apotek,
sesuatu kejadian yang saya tidak sangka-sangka. Saya mengalami tiba-tiba perdarahan. Saya tidak mengerti mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Memang pada saat itu saya sedang mengalami datang bulan. Datang bulan pada hari yang ketiga, biasanya saya sudah ya dikatakan ya sudah mau beres-beres ya. Tetapi saya turun dari motor tiba-tiba seperti yang keguguran. Saya bingung, kenapa? Nah, sesudah itu saya berdua sama teman saya di apotek. Teman saya berkata, "Kak, kenapa kakak bolak-balik ke kamar mandi?" Saya tidak tahu Tia, ini kenapa kakak mengalami perdarahan? Apakah kakak hamil? Aduh, gimana kakak mau hamil? Punya laki aja setahun sudah nggak punya laki, gimana mau kakak hamil? Langsung saya bilang, Tia, sekarang tutup apotek. Kak, nanti siapa yang nanti dimarahin? Saya yang tanggung jawab. Tolong antar saya ke Immanuel. Kebetulan dari apotek ke Immanuel itu berdekatan. Langsung saya bilang, sini kunci motor saya yang bawa. Kak, jangan, kakak sudah pucat. Ya, udah kita pergi ke Immanuel naik motor. Tiba di Immanuel, saya telepon Dean. Dean, tolong mama, kamu standby di IGD karena mama mau ke rumah sakit. Oh iya mah. Pada saat itu setelah sampai di Immanuel, saya langsung ditindakin. Tensi saya hampir 220 saat itu. Dokternya sampai bingung. Ibu naik apa? Sebelah saya naik motor. Ibu hebat ya. Kenapa? Tensi ibu 220. Ibu merasakan pusing. Saya bilang, enggak dok. Ibu harus dirawat. Dok, kalau bisa rawat jalan dong. Ibu mau stroke. Aduh, amit-amit dok, jangan. Ibu keluhannya apa? Saya cerita, saya gini-gini dari apotek tiba-tiba mengalami perdarahan. Ibu sedang hamil. Enggak dok, saya lagi datang bulan. Seharusnya udah mau beres, tetapi perdarahan. Udah, ibu tidur, segala macam saya dipasangin alat-alat untuk jantung. Saya bilang, oh Tuhan, kenapa sih terjadi lagi? Setahun kemarin terjadi kayak gini waktu saya mengalami perdarahan bulan Mei. Ini kok terjadi lagi? Dean datang, saya tidak sangka-sangka Dean datang bersama atasannya. Ibu dirawat ya, dok, kalau bisa rawat jalan. Karena pada saat itu saya berpikir begini, kalau saya dirawat, otomatis akan keluar duit. Karena saya berpikir BPJS ya mungkin, saya tidak mengerti ya apakah mantan kah, apa masih suami, masih ditanggung apa enggak. Itu saya punya pikiran, karena saya saat itu tidak membawa uang. Saya berdoa, Tuhan, saya sudah pasrah. Apapun yang terjadi, saya pasrah dengan keadaan. Karena saya tahu, siapa sih yang mau terjadi kayak gini? Di dalam kepasrahan saya saya bernyanyi dalam hati, Yesus baik buat saya. Datanglah atasan Dean. Ibu dirawat aja ya. Biar segala sesuatu urusan di rumah sakit saya yang akan urus. Saya bilang, terpujilah nama Tuhan. Karena di saat-saat saya membutuhkan, Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik untuk membantu saya. Saya berpikir itu atasannya Dean loh. Saya merasa segan, merasa tidak enak hati. Di saat itu mereka sedang bekerja, tetapi saya datang, ya istilahnya mengganggu pekerjaan mereka. Ibu Andin namanya, Bu, gimana? Udah ibu tenang aja. Ibu harus mengikuti apa yang dikatakan dokter, ibu harus dirawat. Kalau ibu mau sehat, ibu harus dirawat. Segala sesuatu untuk urusan rumah sakit, biar saya yang urus. Saya bilang, ibu terima kasih ya, terima kasih banyak. Ya, tenang. Segala sesuatu diurus, saya dikasih obat darah tinggi, dikasih obat untuk memberhentikan darah.
Ibu harus di ronsen ya. Saya bilang, aduh apa lagi sih yang mau di ronsen, saya ini baik-baik aja. Memang ibu merasakan baik-baik, tetapi lebih baik di ronsen, sudah gitu harus ke dokter kandungan untuk di USG. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa sih? Saya merasakan, kenapa? Saya kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Apa sih salah saya? Tahun kemarin permasalahan rumah tangga saya hancur. Awal tahun ini Tuhan memberikan lagi cobaan buat saya. Tetapi saya tidak mau mengeluh. Saya hanya pasrah. Setelah dilakukan, saya bilang, dok, terus terang, saya belum pernah divaksin. Karena saya divaksin 2 kali selalu gagal karena masalah tensi. Karena saya merasa tensi itu sudah bersahabat sama saya. Selalu di atas 200. Ibu belum pernah divaksin? Belum. Ya udah ibu di PCR sama di swab ke ruangan transit. Kalau memang semua negatif boleh pindah ke kamar. Aduh masalah kamar lagi. Saya bilang, Bu Andin gimana ya kamar? Sudah Bu, suami saya ada salah satu kamar kepala ruangan ibu di sana, di ruangan baru, di gedung baru. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya hari Senin itu semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik yang membantu saya. Dan orang-orang yang baik yang membantu saya selama proses perawatan itu adalah teman-teman dekat dari Denny. Saya bilang, Bu, bagaimana keadaan ibu? Saya bilang, baik-baik aja. Mereka tahu keadaan masalah saya karena dokternya nanya, ibu terakhir sama suami kapan? Langsung Ibu Andin, udahlah dok, gak usah banyak bertanya, lakukanlah tugas dokter. Oh ya maaf ya Bu ya. Mereka berbisik-bisik di belakang. Setelah saya semuanya negatif, hasil ronsen semuanya baik, saya dipindahkan ke dalam kamar dan saya mendapatkan kamar yang istimewa. Kalau menurut saya mungkin BPJS itu tidak berlaku ya, itu mungkin bisa dikatakan ya mendekati kelas 1. Saya bilang kok bagus banget ya kamarnya. Datanglah Pak Agus, suami dari Ibu Andin. Bu, saya suaminya Ibu Andin, saya kepala perawatan. Oh iya. Ibu mamanya Dean, iya. Butuh apapun hubungin saya. Apapun, ibu jangan takut. Apapun yang ibu butuhkan, hubungin saya karena saya kepala perawatan di sini. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Tensi tidak turun-turun, tensi cuma turun 200. Udah dikasih obat minum, segala macam tindakan, sampai datang dokter, diperiksa. Keadaan fisik saya baik-baik aja, cuman tensi yang bermasalah. Tensi turun 180, bermain di situ saja. Saya bilang, udahlah, memang tensi sudah bersahabat sama saya. Besoknya saya di USG ke dokter kandungan, hasilnya puji Tuhan semuanya baik-baik aja. Kata dokternya, Ibu bukan istrinya Pak Denny. Udahlah dok, nggak usah banyak bertanya. Oh iya. Tapi ibu baik-baik aja. Hari Senin besok saya akan kontrol lagi. Ada sesuatu yang harus dikontrol ke diri saya. Saya memohon dukungan doa supaya semuanya baik-baik saja. Tapi saya yakin dan percaya semuanya akan baik-baik saja. Di dalam kepasrahan saya, Tuhan selalu menopang kehidupan saya. Saya secara pribadi tidak mampu, tidak kuat untuk menghadapi semuanya ini. Tetapi saya mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu ada di saat-saat saya membutuhkan. Tuhan selalu mengirimkan orang-orang di saat-saat saya selalu membutuhkan. Biarlah kesaksian saya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Aan. Begitu luar biasa, kata kuncinya adalah berserah. Saat berserah, Tuhan buka jalan.
Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua dari nyanyian 208, ia telah mendapatkan aku dan jadikan aku anaknya. Terang surga, hilangkan kegelapanku. Ya, bukan terang dunia, tetapi bagaimana Tuhan menggerakkan orang-orang yang ia pilih untuk membantu dan menolong kita dalam keadaan kita yang berat sekalipun. Kita nyanyikan ayat yang kedua, kesempatan masih diberikan. Silakan maju ke depan dan bersaksi kecintaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di online ya. Apabila ada yang mau bersaksi, mari pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bersaksi? Saya lihat tadi Ibu Mayor Tenu so maju begini, saya pikir mau berdiri Ibu. Ya boleh Ibu, kami memohon kesediaan Ibu untuk berbagi kisah sedikit dari Kulawi yang jauh sana dan menjadi berkat bagi kita sekalian di Bandung ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya memang tidak asing untuk ibadah di Korps 3, karena pada tahun 2001 kami ada di kota Bandung, di Maranatha, tetapi kami sering juga diminta untuk ibadah di Korps 3 ini, dan semua tidak ada berubah. Jadi terpuji Tuhan, saya kembali ke tempat ini. Memang sebenarnya saya bertahan untuk tidak mau bersaksi ya, tetapi mungkin Tuhan menggerakkan hati saya juga untuk mau bersaksi, karena berkat Tuhan yang saya terima tidak bisa saya tutup-tutupi. Pertama saya mengatakan puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai perjalanan kami dari tempat pelayanan saya menuju ke kota Palu, langsung ke Jakarta dan tiba di Bandung ini dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami selamat dan kami dijauhi dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, walaupun di jalan sangat mengkhawatirkan, tetapi terpujilah Tuhan yang telah memimpin perjalanan kami. Saya ada di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan untuk mengantar kedua anak saya yang akan sekolah kuliah di kota Bandung, khususnya untuk anak saya Fernando. Dia bisa kuliah di kota Bandung ini di ITHB bersama kakaknya. Itu semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah kami rencanakan, tetapi kami hanya gumuli, Tuhan menjawab. Pada waktu dia mau naik kelas 3 SMP, kami dipindahkan ke daerah Sulawesi Tengah di dataran Lindu. Yang saya tahu kalau anak-anak kelas 3 yang baru naik kelas 3 itu tidak akan dipindahkan orang tuanya. Tetapi saat itu terjadi dan memang ada hal yang tidak, ya secara manusia kami rasanya bagaimana ya. Anak saya tidak bisa terurus, setelah dia tamat dia masuk SMK, dia tidak bisa mendapatkan apa sekolah yang dia inginkan. Karena dia sudah berjuang dari sekian yang mendaftar, waktu itu dia juara 3, tetapi setelah harus memasuk tatap muka sekolah itu dia harus dilenserkan karena tidak mempunyai surat keterangan miskin, dan kami tidak ada karena kami sudah dipindahkan pada waktu itu. Dan akhirnya kami suruh dia sekolah di Trit Amajaya, tetapi
muridnya cuma dia sendiri. Maka stres bertambah-tambah stres yang dia alami, dan steward telepon, "Mama, guru saya mengatakan kalau dia tidak cepat ditangani, dia akan ini," katanya. Waduh, gimana nih, kita udah jauh, udah bagaimana dan bagaimana, untuk cari tempat tinggalnya lalu juga udah setengah mati gitu ya. Tapi kami hanya bergumul dan bergumul. Dan puji Tuhan, dan naik kelas 2 kami bilang daripada dia ini kirim aja ke Palu. Saya suruh bapaknya urus, ambil, dia sekolahkan aja di Palu. Setelah dia sekolah di Palu, dia jadi stres lagi karena dia masuk sekolah pandemi. Jadi gak bisa lagi, hanya sebentar dia bisa bertatap muka dengan guru dan sebagainya. Tetapi setelah itu dia mengikuti pendidikannya, kami bergumul dan bergumul. Dan kami bertanya, "Nanduh, kamu sekolah aja kuliah di Palu ya. Kalau mama papa udah gak sanggup begini. Tapi dia bilang, "Mama papa, saya harus ke Bandung." Kami bilang, "Aduh, Bandung itu besar nak. Biaya pendidikanmu, biaya makanmu dan sebagainya besar, mama papa gak sanggup." Tapi dia bilang, "Tidak mama, saya akan berjuang." Dan dia berjuang dan berjuang, kami hanya bisa bergumul dan bergumul. Dan saya harus menggunakan tangan saya untuk berdoa, lutut saya, dan cucuran air mata saya untuk berdoa buat anak saya. Tidak mudah, karena dengan situasi saat ini dan sebagainya, dengan keadaan pelayanan kami juga, tapi puji Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Anak kami bisa mengikuti pendidikan kuliahnya di ITHB itu karena anugerah Tuhan. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan dia bilang, "Mama, saya lulus, saya diterima, saya mendapatkan beasiswa." Itu berkat anugerah Tuhan. Dan kami bergumul lagi untuk dia tempat tinggal, untuk dia makan dan sebagainya. Dan puji Tuhan, Allah yang saya sembah, Allah yang saya layani tidak mengecewakan kami, menjawab doa kami tepat pada waktunya. Tuhan urus dan Tuhan atur dengan baik, dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Sehingga dia ada saat ini, itu semua anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya bilang saya harus antar, saya harus ketemu muka dengan dosennya, dengan ini dan sebagainya, dan harus mempersiapkan dia supaya dia tidak mengalami trauma lagi seperti yang sudah dia alami. Karena memang waktu itu kalau kami terlambat sedikit, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan sudah mengatur, itu sebabnya saya katakan, jangan lagi terulang kali untuk anak-anak kita mengalami stres oleh karena pelayanan kita. Dan saya katakan, Tuhan baik. Sebenarnya saya juga tidak bisa berharap untuk datang ke sini. Saya bilang Tuhan tidak mudah. Saya harus mengantar anak saya dan biaya yang harus dibutuhkan di perjalanan dan sebagainya tidak mudah. Tapi Tuhan kaya. Itu saya katakan, saya yakinkan. Tuhan kaya dan Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kami, rumah tangga saya juga dalam pelayanan. Entah bagaimana Tuhan caranya, Tuhan saya yakin dan percaya, Tuhan cukupkan semua sehingga saya bisa untuk mengurus anak saya ke Bandung, dan segala sesuatunya Tuhan akan memenuhinya. Dan terpujilah Tuhan. Tuhan baik memang, dan Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga bahkan pelayanan kami. Terima kasih untuk sambutannya. Maka untuk itu saya katakan, kalau Tuhan baik kepada kami, maka Tuhan baik juga untuk anak-anak kami di sini. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, Bapak Ibu, opsir setempat yang ada di tempat ini akan menjadi orang tua anak kami. Dan saya hanya titip kedua anak saya, kalau anak saya salah, tegur dan kasih tahu mereka. Supaya anak-anak saya ini menjadi harapan kami, supaya menjadi anak-anak yang senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui hidup mereka, melalui pendidikan mereka dan pergaulan mereka. Inilah yang menjadi harapan saya. Saya akan percaya Tuhan akan pelihara anak-anak saya. Sebagaimana yang lalu-lalu pun Tuhan sudah pelihara anak-anak saya, walaupun secara manusia tidak bisa kami terima dan tidak bisa kami pikirkan, tetapi
Tuhan bisa atur yang terbaik. Itu sebabnya dan doakan mungkin saya harus kembali lagi esok ke Jakarta dan selanjutnya ke Palu dan untuk melakukan lagi pelayanan saya di daerah sana, tapi saya percaya Tuhan akan menolong perjalanan saya. Bagaimana Tuhan sudah tolong saya sampai di Bandung ini dalam keadaan selamat, begitu juga harapan saya sampai di sana nanti di Palu juga dalam keadaan selamat. Terima kasih untuk pertemuan yang indah ini. Tuhan baik untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak Ibu Mayor Tenu untuk kesaksian. Kehadiran Stewart dan juga Fernando merupakan jawaban doa saya secara pribadi. Kemarin saya berbicara lagi dengan Chris mengenai bagaimana ini kita punya anak-anak muda dan belum hitungan 24 jam karena kemarin saya ngobrolnya sore. Jadi belum hitungan 24 jam Tuhan sudah menjawab. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, selamat datang Fernando. Selamat bergabung dengan orang-orang muda di Korops 3 Bandung. Mungkin nanti kalau berminat untuk bekerja di Bandung, Jeremy bisa juga bergabung bersama dengan kita. Jeremy adalah salah seorang orang muda yang begitu setia di Pos Luar Depok, tempat kami pernah melayani sebentar ya, hanya 3 bulan ya kita, tetapi pernah berjemaat selama 2 tahun di Pos Luar Depok. Jadi kami bersyukur melihat keluarga ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui kesaksian kita sudah melihat bagaimana di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan, Tuhan buka jalan ya. Karena kalau kita kuat di kala sukar bukan karena hal-hal yang lain, tapi hanya karena Tuhan yang berkuasa sedang menuntun kita untuk melewatinya. Kita akan bersama-sama nyanyikan ayat yang ketiga dari pujian ini sebagai kesaksian kita bersama. Terima kasih banyak untuk kesaksian-kesaksian yang telah menguatkan kita dan memberanikan kita untuk tetap kuat di dalam pergumulan kehidupan kita. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kata-kata Ibu Aan yang saya coba kutip, saya hanya pasrah ya. Bagaimana Tuhan membentuk segala sesuatu yang dialami dengan menanti respon kita ya. Pujian selanjutnya adalah ubah hatiku ya. Pujian ini mungkin kita kenal dalam versi bahasa Inggris, Change My Heart Oh Lord. Tetapi dalam pujian ini merupakan doa ya. Ubah hatiku Tuhan menjadi baru ya, supaya kita dapat dibentuk saat kita mengalami pergumulan, kita siap untuk dijadikan baru oleh Tuhan, dan ini merupakan doa kita. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan ini, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru, hatiku seperti dirimu. Engkau penjunanku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru.
seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan, ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Bapa di surga, pujian ini menjadi suara hati kami, bahwa kami rindu kebenaran firman Tuhan mengubah pola pikir kami, mengubah hati kami, melembutkan bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu yang mau dibentuk oleh firman-Mu. Seringkali pergumulan datang dan kami kerap kali menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Tetapi saat ini kami mau duduk dengar dan mau menerima kebenaran firman-Mu untuk mengubah hati, pemikiran, dan hidup kami. Hamba-Mu yang akan berbicara di dalam otoritas Tuhan, kami mohon Tuhan urapi persiapannya, sehingga pada saat Ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan menjadi berkat bagi kami, akan menjadi rema yang menuntun kehidupan kami untuk hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, kami mau sambut berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Korops 3, kita akan lihat Matius pasal yang keempat, saudara-saudara. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan 11, saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus bagi kita sekalian, saudara. Matius 4, 1 sampai dengan 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu lalu saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Kapten Hari Mukti. Ya, saya juga menerima berkat. Jangan terlalu banyak pikir makan minum gitu ya. Kalau datang ibadah ada ucapan syukur rame-rame karena ada konsumsinya saudara-saudara. Nah, minggu ini tema yang sudah tertulis adalah bejana kekudusan yang teruji melalui pergumulan saudara-saudara. Dari bagian firman Tuhan yang barusan saja kita baca, Matius 4:1 sampai dengan 11. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita perhatikan ayat yang pertama, maka dimulai dengan kata maka. Kenapa kata maka? Maka kata maka ini merupakan satu penyambungan satu kisah yang telah terjadi di kisah sebelumnya saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 3, di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, berbicara bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Dan ketika bagian firman Tuhan di ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya yang aku berkenan. Lalu di bagian berikutnya di pasal 4 dilanjutkan dengan kata maka, saudara-saudara. Satu kata penghubung yang berkesinambungan tentang sebutan inilah anakku di mana aku berkenan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, saudara-saudara. Berbicara tentang siapa sosok Yesus. Sosok yang disebut dengan anak Allah, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, maka waktu dikatakan di ayat pertama, Tuhan Yesus dibawa oleh roh. Nah, waktu dikatakan oleh roh, roh ini berbicara tentang roh Allah, saudara-saudara. Roh Allah yang disebut dengan pneuma ini yang membawa Tuhan Yesus dari tempat di mana dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis, lalu dibawa ke suatu tempat yang begitu berbeda, saudara-saudara. Dari air ke padang gurun yang gersang, dari tempat yang penuh dengan air yang melambangkan kemakmuran, dibawa ke tempat yang tidak ada orang, sunyi sepi, saudara-saudara. Tetapi hal yang istimewa dari bagian firman Tuhan ini, waktu dikatakan dibawa oleh roh, satu makna ilahi yang besar, saudara-saudara. Ada satu pimpinan ilahi yang membawa Tuhan Yesus, saudara-saudara, ke padang gurun tersebut. Apakah hanya sampai di pimpinan ilahi? Waktu ada pimpinan ilahi, maka ada satu tujuan ilahi yang besar yang akan dialami, saudara-saudara. Nah, waktu dikatakan dengan tujuan ilahi, ini sedang mengajak kita. Jika engkau anak Allah, karena engkau anak Allah, ini satu tujuan ilahi bagaimana kita dijadikan semakin serupa dengan Kristus. Membawa karakter kita semakin kudus di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena waktu kita berhadapan dengan pergumulan, yang hari dalam pikiran kita, dalam hati kita adalah kata yang pertama, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kalimat yang keluar dari kita adalah kenapa? Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Sementara dari kehidupan kita, Tuhan Allah pimpin kita dalam pimpinan ilahi dengan satu maksud tujuan ilahi juga, saudara-saudara. Karena waktu Tuhan mengantar kita dalam pembentukan karakter yang kudus, Tuhan sedang mengerjakan kepada kita untuk membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang tekun di hadapan Tuhan. Waktu kita dibawa menjadi orang-orang Kristen yang tekun, di dalam ketekunan firman Tuhan katakan ada pengharapan, saudara-saudara. Tak kala pergumulan datang, apalagi yang kita lihat Tuhan ini besar sekali. Gak sanggup Tuhan. Ini terlalu menyakitkan. Ini terlalu mengecewakan Tuhan. Dan memang betul. Kecenderungan kita akan mempertanyakan. Kenapa Tuhan? Di mana kuasa-Mu Tuhan? Aku ragu dengan kuasa-Mu Tuhan. Kita ragu
bahwa di balik peristiwa-peristiwa yang kacau balau, di balik peristiwa yang chaos dan berantakan itu, sebenarnya ada satu tujuan ilahi yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jarang kita memang putus asa. Putus asa, saudara-saudara. Tapi ingat, kita dipanggil untuk menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus, saudara-saudara. Kalau disebut dengan bejana, maka dia akan dibentuk sedemikian rupa, diputar-putar-putar, gak cocok, dibanting lagi, diputar-putar lagi, gak cocok lagi, dibanting, diputar-putar lagi, saudara-saudara. Sampai mencapai bentuk yang diharapkan. Nah, bagaimana kita tetap bisa menjadi bejana kekudusan yang teruji itu, saudara-saudara, pada saat kita harus melewati pergumulan-pergumulan hidup yang begitu berat. Yang pertama, saudara-saudara, dari ayat 3 dan 4, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, berbicara kepada kita adalah kita harus menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Haleluya. Bersandar, saudara-saudara. Lay down, bersandar kepada Tuhan Allah. Iblis sangat menyadari satu kebenaran yang penting, saudara-saudara. Satu pernyataan yang penting tentang siapa yang sedang berhadapan dengan dia, saudara-saudara. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, yang punya kuasa, yang sanggup melakukan begitu banyak mujizat. Maka dia katakan, kamu lapar, jadikan batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, bisa saja Tuhan Yesus kerjakan, oke, saya jadikan batu ini menjadi roti. Tetapi bukan itu rencana tujuan ilahi ini. Tuhan tidak mau mengerjakan segala sesuatu belum pada waktunya, saudara-saudara. Dan tidak mau menggunakan kuasa dan pemikiran semaunya sendiri. Tapi yang Tuhan Yesus hadirkan kepada kita adalah penyerahan diri kepada Tuhan dalam menghadapi pencobaan yang dihadapkan kepadanya. Menunggu pertolongan Allah seperti seorang yang tidak berdaya. Seperti seorang yang tidak berdaya yang sedang menunggu pertolongan. Kita lebih sering mengandalkan kekuatan kita, saudara-saudara. Namun ketika kita mengambil keputusan tanpa bersandar kepada Tuhan, pada akhirnya kita, aduh, ternyata keputusan ini keliru. Ternyata keputusan ini salah. Salah semua. Endingnya berantakan. Endingnya terjadi percecokan, terjadi pertengkaran, saudara-saudara. Yang dibawa oleh iblis. Pergumulan pertama tentang makan dan minum, tentang fisik, saudara-saudara. Yang disampaikan minggu lalu. Nah, waktu dikatakan tentang lapar, lapar ini bicara tentang peinoa, saudara-saudara. Peinoa ini bicara tentang penderitaan yang harus dihadapi. Ya, tidak hanya itu, lebih daripada itu, saudara-saudara. Dikatakan Tuhan Yesus dibawa ke tengah padang gurun, yang artinya terbuang, tercampak di tempat yang tidak ada apa-apa, saudara-saudara. Tempat yang begitu sulit, padang gersang, padang gurun yang tidak ada apa-apanya. Secara manusiawi kita nggak bisa terima itu, saudara-saudara. Tetapi istimewanya saudara-saudara. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara-saudara. Menempatkan makanan duniawi, fisik, pemikiran dunia, Tuhan letakkan di atasnya adalah kebenaran firman Tuhan. Artinya, kebenaran firman Tuhan menguasai sepenuhnya kehidupan kita, saudara-saudara. Kebenaran inilah yang akan menuntun kita dalam satu tujuan ilahi, di mana di situ Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita, saudara-saudara. Kenapa kita harus mengalami pergumulan seperti ini, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan dalam Ulangan 8 ayat 3, dikatakan ia merendahkan hatimu, saudara-saudara, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Digunakan dari kitab Ulangan 8, muncul lagi dalam Matius 4, saudara-saudara. Luar biasa. Ketika ada pergumulan, sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan tujuan ilahi. Tuhan katakan, saya harus merendahkan hatimu. Saya harus membuat engkau mengerti tentang tujuan hidupmu di dalamku, saudara-saudara. Tapi apakah sampai di situ saja? Yesaya 57 ayat 15 istimewa sekali, saudara-saudara. Di dalam pergumulan dikatakan begini, aku
Tuhan Allah ini yang berkata, saudara-saudara, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi apakah sampai di situ? Tidak. Tetapi juga bersemayam bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Haleluya, saudara-saudara. Bersandar kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun yang sedang mengganggu kita, merasa kita tidak berdaya, saudara-saudara. Tuhan di tempat kudusnya memperhatikan kita. Menghidupkan semangat orang-orang yang sedang menghadapi hati yang remuk, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk menjadi bejana yang bersedia untuk diproses oleh tangan Sang Penjuna, saudara-saudara, dengan bersandar kepada Allah yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita tetap menjadi bejana kekudusan dalam Kristus saat kita melalui pergumulan hidup? Yang kedua adalah tidak bergantung pada ego kita. Kalau kita perhatikan ayat 5 sampai dengan 7. Nah, saudara, waktu tidak kita bergantung kepada ego kita, maka saya ingin mengajak kepada satu ilmu pengetahuan, saudara-saudara. Ada yang disebut dinamakan ide, saudara-saudara, yaitu das es. Ya, di slide berikutnya dikatakan dengan ego dan juga super ego, saudara-saudara. Ide, das es, ego, das ich, super ego. Kenapa ini, saudara-saudara? Karena ternyata ide ini adalah satu ego yang memang hadir bersama dengan kita waktu kita lahir. Sementara ego yang disebut dengan das ich adalah ego yang berkembang untuk kita menanggung, melihat realita dan menentukan pilihan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sementara super ego ini dikatakan adalah prinsip terlalu idealistik dan juga bersifat non rasional, dikatakan oleh seorang ilmuwan Freud, saudara-saudara. Nah, tanpa kita sadari, kita merasa bahwa saya ini hebat. Ego menguasai pikiran kita. Ego menguasai keputusan hidup kita. Ego melangkah lebih tinggi, berada lebih tinggi dari kebenaran firman Tuhan. Ego seringkali lebih tinggi dari kita bersandar kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena ego kemanusiaan kita berpikir dengan super ego kita. Dikatakan begini, menarik, saudara-saudara. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Bukankah dalam kitab Mazmur sudah dikatakan malaikat-malaikat akan menerima dan menantang engkau waktu di bawah, saudara-saudara. Yesus enggak ego. Kalau dikatakan engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Oke, saya jatuhkan gitu ya. Dia bilang I believe I can fly, saudara-saudara. Dia terbang, saat dia ada malaikat di bawah. Tapi Tuhan tidak bikin itu. Tuhan mau kasih lihat kepada kita. Sebagai manusia, jangan terlalu punya ego tinggi ketika kita mengalami pergumulan. Nah, hati manusia ini mengacu kepada pusat pemikiran, kehendak dan emosi kita, saudara-saudara. Sementara Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu, dan ini dosa di hadapan Tuhan. Karena hati kita dipenuhi dengan ego, pikiran kita dikuasai dengan ego, dan menjadi manusia-manusia seperti dikatakan oleh Yeremia 17 ayat 9. Kita nggak bergantung lagi kepada Tuhan, tetapi secara pun dalam pergumulan hidup kita melakukan segala sesuatu tanpa bersandar kepada Tuhan, lebih mengikuti ego hati kita, saudara-saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita tidak mengikuti kata hati kita. Tidak mengikuti ego kita dalam pergumulan. Kita diminta untuk mengikuti tuntunan kuasa Roh Kudus yang telah bertata di dalam diri kita. Hembusan Allah ada dalam diri kita. Supaya kita tidak disesatkan oleh pikiran-pikiran ego yang dituntun oleh segala kelicikan sang kuasa kegelapan. Nah, saudara, sampai hari ini, ketika kita menjalani hari demi hari dan pergumulan demi pergumulan, siapa yang kita percayai dalam kehidupan kita? Orang hebat, orang yang ada di sekitar kita yang bisa kasih solusi, orang yang menurut kita pintar, atau kita mempercayai akan kuasa Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita?
Apakah kita percaya dengan janji Tuhan itu? Atau janji Tuhan kita kesampingkan, kita geser dengan segala ego kita? Kembali saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi bejana yang bersedia untuk diproses oleh tangan Sang Penjunan. Untuk merefleksikan kekudusan Sang Penjunan, bukan menampilkan ego kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap menjadi bejana yang teruji dalam setiap pergumulan yang kita lewati? Ketika kita sudah bersandar kepada Tuhan, gak ikut ego kita sebagai manusia. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyaksikan kemahakuasaan Sang Penjunan dalam kehidupan kita. Allah yang menjadi sumber pertolongan kita adalah Allah yang maha kuasa. Namun seringkali itu tidak tertampil, tidak hadir dalam kehidupan kita. Kekuasaan dunia ini lebih hebat buat kita. Saudara perhatikan ketika iblis membawa Tuhan Yesus, ayat 8 sampai dengan 10, dikatakan membawa ke atas gunung yang tinggi, memperlihatkan kepadanya semua pekerjaan dunia dengan kemegahannya, dan dikatakan kalau engkau mau semua ini, engkau sujud menyembah kepadaku. Seringkali kita lupa saudara-saudara. Kita lupa, kita lebih mengandalkan segala teknologi, kita lebih mengandalkan segala hal yang bisa menurut kita tolong kita. Kita lupa untuk menghadirkan kemahakuasaan Tuhan, Sang Penjunan itu dalam kehidupan kita. Tapi luar biasanya, yang Tuhan Yesus hadirkan kepada kita, kata yang Tuhan ingin kita kerjakan, "Enyalah engkau iblis, enyalah engkau dari hadapanku, enyalah engkau segala pikiran-pikiran yang tidak baik, segala pikiran negatif, segala hati yang buruk, enyalah engkau dari kehidupanku. Ketika aku dalam pergumulan, aku tidak mau berpikir hal-hal yang jelek, aku mau meminta pimpinan ilahi untuk mencapai tujuan ilahi dalam kehidupanku." Haleluya. Kita diciptakan untuk satu maksud besar, tujuan ilahi. Untuk menikmati kehidupan bersama dengan Kristus, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus katakan, "Enyalah engkau iblis, karena harus engkau menyembah Tuhan Allahmu." Menyembah dikatakan, menyembah sampai sujud di atas tanah, kepala menyentuh tanah, sujud. Iblis so salah, saudara. Dan seringkali kita so salah juga untuk melihat segala hal yang benar di hadapan Tuhan. Ketika dikatakan hanya engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kata berbakti ini memiliki makna melayani, saudara. Waktu kita dalam pergumulan yang berat, kita sedang dalam pikiran yang begitu kalut, saudara. Jangan pernah lupa sama pemimpin ilahi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, saudara. Yang gak pernah salah dalam kehidupan kita. Pikiran kita yang selalu salah. Hati kita, langkah kita yang selalu salah. Dia Allah yang setia. Ini kebenaran. Kita mampu bertahan sampai hari ini. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, tanpa kita sadari, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk bersandar kepada Allah yang setia kepada kita. Kekuatan Allah lah yang membuat kita mampu bertahan. Untuk itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan pada akhirnya ketika kita bisa melewati setiap pergumulan itu, ketika kita melihat bagaimana kebesaran Tuhan, maka kita akan berkata, luar biasa Tuhan Allah yang kusembah. Artinya kita sedang menyaksikan ternyata betul Allah yang kusembah, Allah yang maha kuasa. Pada akhirnya aku bisa melihat bagaimana dia menolong aku. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Kenapa Tuhan izinkan? Untuk kita bisa menyaksikan hal itu kepada orang lain, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya kepada Dia. Apapun perkara kita, saudara-saudara,
pergumulan hidup kita, sakit penyakit, situasi yang tidak menyenangkan, rumah tangga. Firman Tuhan gak salah. Dan gak pernah salah. Filipi 4 ayat 13. Bawalah kebenaran firman Tuhan ini pulang, saudara-saudara. Ketika engkau kita menghadapi deraan yang begitu berat, pegang janji Tuhan ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia, saudara-saudara, yang memberi kekuatan kepadaku. Pada akhirnya, kita dipanggil untuk menjadi bejana yang bersedia untuk diproses oleh tangan Sang Pejunan. Merefleksikan kekudusan Sang Pejunan. Bukan menampilkan ego kita untuk menjadi saksi kemuliaan Kristus. Pujian akan kita nyanyikan bersama, saudara-saudara. Ada waktu untuk kita berdoa. Nyanyian 304. Janganlah engkau mengeluh tentang keadaanmu. Jangan syak, tapi percaya pada anugerah Allah. Cukuplah anugerahnya. Walau kau menderita. Ada waktu untuk kita berdoa, saudara-saudara. Ada waktu untuk datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Datang di hadapan Tuhan pagi hari ini, sujud di hadapan Tuhan. Buat kita untuk berdoa, saudara-saudara. Bila datang pencobaan, janganlah kamu saja, karena Allah mau. Karena Allah mau nyatakan cukuplah anugerahnya. Janganlah mengeluh jikalau dihinakan dunia. Jika kita dihinakan dunia, saudara-saudara, sandarlah kepada Tuhan. Sandar secara penuh kepada Tuhan. Karena cukuplah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 4 berkata, ingat saudara-saudara, dalam kesusahan Tuhan tunjuk kuasanya. Walau dalam kelemahan, cukuplah anugerahnya. Kita nyanyikan ayat yang keempat ini, saudara-saudara. Kita nyanyikan dalam suasana doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus. Cukup anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Cukup segala hal yang Tuhan berikan kepada kami dengan begitu luar biasa. Di dalam ketidaksetiaan kami, Tuhan tetap setia begitu istimewa bagi kami. Ketika kami mengalami kesusahan, Tuhan Anda bersama dengan kami. Ketika kami mengalami pergumulan yang berat dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, dengan anak-anak kami, Tuhan hadir bersama dengan kami. Bapa di surga yang kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Memproses kami sebagai bejana-bejana kekudusan-Mu. Untuk kami semakin setia kepada Tuhan. Untuk kami semakin bersandar kepada Tuhan. Untuk kami semakin memandang kepada Tuhan. Sumber berkat pertolongan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Setiap umat Tuhan yang sedang berdoa pada saat ini. Kiranya Tuhan mendengar apa yang mereka sampaikan. Ketika mereka sedang patah hati, sedang mengalami kekecewaan, sedang kebingungan, sedang putus asa. Tuhan kuatkan hati mereka. Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan ketika kami mau bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Kami percaya ada tiang awan, tiang api yang menuntun kami melewati setiap hal yang sulit dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu. Keajaiban Tuhan terjadi setiap hari dalam hidup kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa di surga yang kudus. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan, membawa yang terbaik. Apabila ada yang mau membawa kepuluhan, juga bisa memberikannya. Kita akan menyanyikan pujian nomor 122 ya. Sudah lebih enteng sekarang ya saudara-saudara, sudah ada semangat bahwa waktu kita menempuh gelombang kehidupan, saat hati kita menjadi takut dan bimbang, kita hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tidak akan terhitung, karena sungguh besar kasih dan kuasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan nyanyian nomor 122, kita akan berikan persembahan. Saya mengajak kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita ya. Kalau kita datang, ada bimbang, sedikit ragu, ada ketakutan, ada masalah, sekarang kita mau coba hitung ya, dari semua pergumulan permasalahan Tuhan sudah berikan berkat yang berkelimpahan bagi kita. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Berkat
Peperangan apapun yang akan kita jalani minggu yang akan datang, tinggal setia. Karena ada pertolongan Tuhan yang maha kuasa yang dinyatakan bagi kita sekalian. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Dalam peperangan tinggal setia, menolongmu Allah yang maha kuasa. Janganlah engkau takut melainkannya, menolong dan mengantar kau ke surga. Coba hidup berkat darinya, yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hidup juga Kita berdoa, saudara-saudara. Di akhir hari ibadah pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang tak ada habis-habisnya bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan sepanjang minggu yang telah kami jalani. Dan terima kasih karena kami tahu hidup kami untuk menjalani hari ke depan ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami berserah penuh kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tim pelayan yang telah melakukan pelayanan mereka di hari ini. Tim musik, tim singers, tamburin, multimedia, kolektan, penerima tamu yang mengatur ruangan ini. Kiranya semua yang terlibat dalam mempersiapkan diberkati oleh Tuhan. Tuhan kembalikan berkat dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan pendidikan mereka masing-masing. Bapa di surga yang kudus, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di Korps 3 Bandung ini. Kiranya berkat kehidupan Tuhan terus berikan bagi mereka. Penyertaan dalam rumah tangga, penyertaan dalam pekerjaan, dalam segala hal yang akan mereka lakukan. Tuhan akan memberkati umat-umat Tuhan di Korps 3 Bandung ini. Para officer setempat, dewasa, orang muda pun diberkati dalam pelayanan mereka dengan semangat yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Memberkati akan setiap anak-anak yang dilayani juga di sekolah minggu. Bapa di surga yang kudus, kami mau berdoa bagi officer korps kami, Bapak Mayor dan Ibu Mayor Handoko dalam pelayanan mereka. Kiranya kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan pemulihan dalam sakit yang dialami. Tuhan memberikan segala anugerah dalam pelayanan. Memberkati bagi Dinda dan juga Paul yang ada di Surabaya. Tuhan akan berkati mereka dalam pendidikan mereka masing-masing. Ibu Mayor yang saat ini sedang berada di Kota Palu dalam setiap rangkaian acara. Kiranya Tuhan akan memberkati akan kehidupan Ibu Mayor Handoko. Kami berdoa juga Tuhan bagi Ibu Mayor Tenu dengan rencana perjalanan dari Bandung ke Jakarta dan Jakarta untuk dengan penerbangan menuju ke Kota Palu dan selanjutnya ke wilayah Kulawi. Kami serahkan perjalanan Ibu Mayor ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan bersama dengan Bapak Mayor Tenu di tempat pelayanan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan, kesehatan dalam pelayanan yang harus dikerjakan di tempat itu. Berkati anak-anak yang ditinggalkan di Bandung. Dalam pendidikan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk mendampingi, menolong, menjadi berkat bagi mereka. Bapa di surga, ada persembahan yang telah kami berikan. Persembahan yang kami berikan dengan sukacita dan tulus hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan nama Allah semakin ditinggikan, dimuliakan dalam pelayanan di Korps 3 Bandung ini. Terima kasih Bapak, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah pun yang mengikuti secara virtual diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan saudara-saudara terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjaga-Mu. Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa-Mu. Tuhan akan menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu. Silakan duduk saudara-saudara. Dan ada pengumuman yang disampaikan oleh saudara. Haleluya.
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua hamba Tuhan, Kapten dan Nyonya Jeffrey Ambitan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Juga selamat datang bagi Ibu Mayor Tenu. Mohon maaf karena agak jauh saya dari sini, kurang dapat melihat, namun kami meyakini bahwa Tuhan juga akan memberkati bagi Ibu Mayor Tenu keluarga. Juga selamat datang bagi Fernando Tenu. Kita berharap bergabung dengan GPS Korps 3 Bandung ya. Ya, juga bagi Steward ya, menjadi kekuatan untuk pelayanan di Korps 3 Bandung dan juga saudara yang lainnya. Saya lihat ada yang baru. Kami meyakini bahwa Tuhan Allah yang sama juga yang akan memberkati, menguatkan kita sekalian. Dan juga terima kasih bagi semua kesaksian yang ada dan atas kehadiran jemaat Tuhan baik di Korps, di gereja maupun yang ada di Zoom dari rumah kita masing-masing. Kami perlu sampaikan jadwal ibadah untuk Korps kita. Untuk minggu yang akan datang, di sini ada PKP dipimpin oleh Bendahara PKP Bapak Yanca Lesmana. Mohon untuk kaum pria untuk dapat hadir bergabung di dalamnya. Kami masih offline ya, tidak secara online. Kemudian untuk minggu yang akan datang, dari mulai Jumat tanggal 4 Februari, PKW jam 4 sore dipimpin oleh kandidat Sainal. Kemudian GPS oleh Saudara PS Mei yang memimpin acara, kemudian renungan firman Tuhan oleh OMT Ningsih. Doa pagi ini karena jadwal berdekatan kandidat Sainal, kami tukar dengan Ibu Susana. Dan terima kasih sudah bersedia. Nanti doa pagi akan dipimpin oleh Ibu Susana. Dan ibadah pada Minggu tanggal 6 Februari, ibadah kesucian di PSTW Sejarawi oleh Bapak dan Ibu Mayor Samuel Sedambaru. Kemudian kesucian di Korps oleh Mayor dan Nyonya Handoko. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian ibadah sebentar ada ibadah sekolah minggu oleh guru-guru sekolah minggu. Juga untuk minggu yang akan datang dengan jadwal yang sudah disiapkan, yang memimpin guru sekolah minggu Ibu Aan Loka dan juga GSM Chris dan GSM Hana dan yang lainnya. Kemudian PKP akan dilayani oleh Bapak Danus Parijono. Ya. Demikian ibadah yang kami sampaikan. Kemudian kami perlu menyapa yang sudah hadir. Ya, sini ada ya keluarga Mayor dan Nyonya Jonggi Sibarani. Terima kasih Ibu ada di sini. Ya, puji Tuhan. Sudah tadi melayani di PSTW Cari, Ibu Susana Justina, juga keluarga Kapten Hari Mukti. Ibu ada di rumah dan Kapten ada di sini. Luar biasa berbagi dan kita bersyukur oleh karena anak kasih mereka yang kecil bisa menjadi tim multimedia. Dan juga selamat datang juga kehadiran di ibadah kesucian Bapak dan Ibu Komisioner Johannes Watilete. Ya, puji Tuhan dapat bergabung dengan kita pada kesempatan ini. Dan beberapa waktu yang lalu mengalami kelemahan tubuh, namun kami meyakini bahwa Allah setia dan menguatkan kedua hamba Tuhan ini. Juga bagi Ibu Ai Siumbing keluarga, terima kasih untuk kehadirannya. Juga bagi Ibu Dwi Indaryati, Saudara Tony, keluarga Bapak Patipulohi, keluarga Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Selipoa, keluarga Arnold Asnawi, Ibu Marti, bagi Ibu Stefani Rahel, Ibu Kuswanti Peti, Putu Febopoa, kemudian Putri Hana Agavia, Ibu siapa nih? Andri, ya, Ibu Sari Barani, Bapak Misanto Melo, Mendi, Cynthia Lesmana. Ini aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya dan mungkin ada yang saya belum sebut namanya, biarlah Tuhan tetap memberkati kehidupan kita sekalian. Selamat siang, Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.
Terima kasih, selamat hari Minggu, happy Sunday. Sunday, baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.